Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, bisakah mantan yang sedang mesra-mesranya dengan orang ketiga menemuimu? Jadi, mantan sedang mesra-mesranya dengan orang ketiga ya. Tiap hari pamer kemesraan di media sosialnya. Pokoknya kalau kita ngintip Instagram mantan, tiada hari tanpa pamer kemesraan. Bahkan sehari itu bisa berkali-kali dia posting foto-foto, video-video. Dia sedang berbahagia bersama orang ketiga. Sedang belanja, sedang makan, sedang nonton ke bioskop, sedang jalan-jalan, sedang piknik, dan seterusnya ya. Dan pada sisi yang lain, mantan tidak mau ketemu dengan kita. Saking cintanya kepada orang ketiga, bahkan sekarang handphone mantan pun tidak mantan pegang sendiri. Jadi kalau kita telepon tuh misal ya, kan kita bisa saja telepon ke nomor mantan dengan menggunakan nomor telepon teman, sahabat, keluarga, dan seterusnya ya. Begitu diangkat, suara orang ketiga ya. Kalau kita chatting dengan akun-akun media sosial milik teman, sahabat, dan seterusnya tadi, juga yang menjawab adalah orang ketiga. Nah, jadi apa mungkin, apa bisa mantan yang sedang mesra-mesranya dengan orang ketiga mau ketemu dengan kita? Ya, mau menemui kita. Jadi kuncinya kan kalau mau ketemu harus keinginan itu dari mantan ya. Kalau keinginan itu dari kita, setiap hari juga begitu ya. Kita berusaha untuk ketemu dengan mantan karena kita yakin. Kita dikasih kesempatan sekali saja, 1 jam saja bisa bicara dengan mantan, kita yakin dia akan balik kepada kita. Dan itu adalah hal yang paling ditakuti oleh orang ketiga. Sehingga dia sangat protektif ya, sampai tadi handphonenya pun yang pegang orang ketiga agar mantan jangan sampai ketemu dengan kita lagi. Nah, jadi keinginan ketemu itu harus dari mantan, karena kalau keinginan untuk ketemu itu dari kita, tidak akan pernah ketemu. Seperti yang kita rasakan pada saat ini, kita amat sangat ingin bisa ketemu dengan mantan, tetapi tidak ketemu-ketemu juga ya. Beda kalau mantan yang punya keinginan itu. Dia datang menemui kita dan kita akan menyambutnya, menerimanya dengan bahagia. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Jadi yang pertama ya, yang harus kita lakukan tentu jangan melakukan perubahan ya. Perubahan pada tempat tinggal kita. Jadi jangan pindah rumah, jangan pindah kos-kosan ya. Ini sudah tidak bisa bicara, tidak bisa telepon, dan seterusnya. Kita pindah pula rumah kita. Kita pindah pula tempat pekerjaan kita. Mantan datang menemui kita, kita sudah pindah. Ya, tetangga tidak ada yang tahu kita pindah kemana. Teman kos yang lama tidak ada yang tahu kita pindah kemana. Teman kerja tidak ada yang tahu sekarang kita pindah kemana. Nah, jadi paling tidak jangan melakukan perubahan pada tempat tinggal kita. Yang kedua, juga jangan melakukan perubahan pada nomor telepon, akun media sosial, dan seterusnya ya, agar mantan tahu bagaimana caranya menghubungi kita. Karena banyak juga tuh orang yang marah ya kepada mantannya, yang dia lakukan kemudian mengubah juga nomor telepon, akun media sosial, dan lain-lain, sehingga ketika mantannya berusaha menghubungi, tidak bisa. Ada juga yang ketika marah ya, akun media sosialnya, WhatsApp-nya diblokir oleh mantan. Kemudian dia sedang marah,
dia blokir juga. Kan kalau akun WhatsApp tuh bisa tuh blokir-blokiran seperti itu. Setelah itu dia hapus. Lah, mantan mau chatting, dia buka blokirnya, tapi blokir kita masih jalan. Tidak bisa dia menghubungi kita. Begitu juga ketika kita kangen kepada dia, ya, akun WhatsApp-nya sudah kita blokir dan sudah kita hapus. Nah, sudah susah tuh ya untuk bisa terhubung lagi dengan mantan. Jadi biarkan saja akun media sosial kita tetap yang sama, nomor telepon kita juga tetap yang sama, sehingga mantan tahu cara untuk menghubungi kita ya. Nah, kemudian yang ketiga nih, yang paling penting untuk menggerakkan mantan datang kepada kita ya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga, untuk menggerakkan hati mantan. Oke lah, kita tidak bisa ketemu secara zahiriah dengan mantan. Tapi kan kita bisa terus menemui mantan, menemui hatinya. Kita masih bisa terus menyentuh hatinya. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar mantan yang tidak peduli dengan kita tersentuh hatinya, teringat kepada kita? Maka kerjakan sebuah amaliyah apa saja yang kita kuasai ya. Jadi contoh misal kita hafal surat Al-Fatihah, maka biasakan setiap selesai mengerjakan sholat fardu kita kirimkan surat Al-Fatihah 3 kali untuk mantan. Ila ruhi wal jasadi, kita sebut nama mantan, kita bayangkan wajah mantan sejelas-jelasnya ya, dan kemudian kita kirimkan surat Al-Fatihah 3 kali setiap selesai mengerjakan sholat fardu. Nah, kalau setiap hari kita sholat 5 waktu, setiap selesai sholat fardu kita kirimkan 3 kali, sudah 15 kali. Kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada mantan, 15 kali kita sentuh hati mantan. Ya, semakin lama pengaruhnya akan semakin kuat. Semakin sering pula mantan teringat kepada kita. Tetapi harus dilakukan dengan istiqomah. Karena kunci keberhasilan sebuah amalan itu dilakukan dengan istiqomah, dengan rutin. Ya, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin, istiqomah, walaupun itu sedikit. Ya, jadi kerjakan dengan terus-menerus ya. Nah, kita sentuh hatinya. Nah, kemudian apa sih yang kemudian membuat mantan tertarik kepada orang ketiga? Lampaui itu. Mantan tertarik kepada orang ketiga karena orang ketiga ganteng banget, cantik banget. Ya, maka lampaui itu. Ya, zaman sekarang ini kalau masalahnya cantik atau ganteng, teknologi, kecantikan ya, perawatan dan seterusnya itu bisa membuat orang betul-betul ya bisa melampaui apa yang ingin dia lampaui. Ya, jadi kita lihat ya, orang yang mau belajar berdandan, dia pasang fotonya di Instagram, itu followernya akan amat sangat berbeda dengan orang yang juga memasang foto di Instagram tapi ala kadarnya. Ya, nah jadi lampaui apa yang dimiliki
oleh orang ketiga ya. Jadi kalau kita tetap kalah dengan orang ketiga, ya fokus mantan akan terus kepada orang ketiga. Tapi kalau kita bisa melampaui ya pesona apa yang dimiliki oleh orang ketiga. Misal kalau wanita nih ya, orang ketiga itu lebih cantik tuh, ya. Maka kita harus lebih cantik ya. Kita belajar juga tentang mode. Ketika kita pasang foto kita di Instagram kita, jangan lupa pakai kamera yang agak bagus ya. Maka insya Allah ketika mantan melihat kita yang sekarang jauh melampaui orang ketiga, maka itu akan menggerakkan mantan juga untuk menemui kita. Ya. Karena apa? Karena secantik, sehebat apapun orang ketiga, mantan ini ada fase jenuhnya juga. Apalagi kalau banyak pertengkaran ya dan seterusnya. Nah, maka ketika dia bertengkar, ketika dia rapuh ya, kemana dia akan menoleh? Dia akan menoleh ke masa lalunya. Kalau dia mencari tahu tentang kita, dia mengintip akun media sosial kita, dan dia melihat kita tetap kalah jauh dibandingkan orang ketiga, maka dia cuma melihat saja. Tapi kalau di dalam perkembangannya dia melihat kita jauh lebih keren daripada orang ketiga, pesona kita sekarang betul-betul memancar, maka dia tidak cuma melihat saja, tetapi juga tergerak untuk datang dan kembali kepada kita. Ya, nah maka insya Allah ini kan kita usaha nih. Ketika kita berusaha sungguh-sungguh dengan doa, dengan usaha secara zahiriah, ya agar pesona kita itu membuat mantan tergerak untuk ketemu dengan kita, maka mantan akan datang menemui kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.